Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad innaka Hamidum Majid. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Ibu bapak sekalian jamaah salat subuh Masjid Al-Huda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur bahwa kita hari ini memasuki hari ke-13. Hari ke-13 berarti tidak lama lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan suci Ramadan. Memang cepat waktu itu, Pak. Kalau waktu cepat itu merupakan salah satu tanda, Pak. Tanda dekatnya kiamat. La taqumu sa'ah yataqarrabul zaman. Kiamat tidak akan terjadi kalau waktu cepat. Tahun seperti sebulan, sebulan seperti seminggu, seminggu seperti sehari, sehari seperti 1 jam. Oleh karena itu, mari dalam bulan Ramadan ini kita berusaha secara maksimal untuk beramal soleh dalam rangka mempersiapkan diri untuk memenuhi panggilan Allah. Dalam bulan Ramadan itu kita cukup banyak keutamaan. Keutamaan pertama adalah kalau kullu bani Adam, setiap amal anak Adam itu Allah akan melipat gandakan pahalanya isruna ila sab'ami'atin da'fin. Allah akan melipat gandakan pahala dari 10 sampai 700, Pak. Di situ hadis qudsi mengatakan illa saumili wa ana ajibi. Kecuali puasa itu untukku, aku sendiri yang membeli pahala. Jadi luar biasa pahala puasa itu besar sekali. Keutamaan kedua adalah dalam bulan Ramadan itu bulan di mana dosa-dosa kita diampuni. Dosa kecil akan diampuni Allah. Man sama Ramadana imanan waqtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Jadi barang siapa beramal dengan ikhlas semata-mata mencari di Allah, Allah akan menghapus dosanya. Kemudian yang ketiga adalah salah satunya adalah kalau kita berpuasa dengan ikhlas, insya Allah kita menjadi manusia yang bertakwa, manusia yang mulia, bukan pejabat, bukan hartawan,
bukan profesor, doktor, tapi orang yang bertakwa. Jadi Bapak Ibu sekalian berbahagia, pada pagi hari ini saya akan mengangkat tentang keutamaan salah satu amal dalam bulan Ramadan itu adalah sholat lail, qiyamul Ramadan, atau disebut dengan sholat tahajud, yang kita sudah laksanakan setiap hari itu. Ya, setiap hari kita lakukan secara istiqamah. Tentu dia memiliki keutamaan yang luar biasa. Pertama, dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Hendaklah sebagian malam kamu bangun, lakukan sholat malam sebagai ibadah tambahan. Dan mudah-mudahan asa rabbuka, Allah akan mengangkat kita menjadi manusia yang maqamam mahmuda, menjadi orang yang mulia, tempat kita tertinggi. Maka Nabi mengatakan afdalu ba'da salatul faridah. Jadi keutamaan lebih utama sholat fardu setelah sholat fardu, yaitu salatul lail, sholat malam. Oleh karena itu, mari, mungkin tinggal berapa hari lagi, tetapi sholat malam itu harus kita lakukan secara istiqomah. Maka Nabi pernah didatangi malaikat Jibril itu. Ja'ah Jibril ila Muhammad. Datang kepada Nabi Muhammad. Ya Muhammad, wahai Muhammad, isma syi'ta fa innaka mayyitun. Silakan berbuat sakarapmu, tapi ingat kamu pasti mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut, kan pasti mati itu. Wa amal ma syi'ta fa innaka majzibun. Beramalah kamu, berbuatlah semaumu. Ya. Apa kamu jadi pejabat, bukan pejabat, kan sakarapmu berbuat. Tapi ingat, sekecil apapun kamu lakukan diminta pertanggungjawaban itu. Akan diminta pertanggungjawaban. Kalau di dunia kan boleh aja rekayasa, ditutup-tutupi karena banyak duitnya. Tapi di akhirat tidak bisa. Kemudian yang ketiga adalah ahabta man syi'ta fa innaka mufariquhu. Cintailah apa saja yang kamu cinta, harta kamu, istri, anak, rumah, mobil mewah, harganya miliaran. Tapi ingat, semua kamu tinggalkan itu. Kamu tinggalkan. Maka di situ Nabi juga mengatakan bahwa wa'lamu anna syarafal mu'minun qiyamul lail. Ketahuilah bahwa kemuliaan seorang beriman itu adalah melakukan sholat malam. Jadi sholat lail atau sholat tahajud. Nah, sholat malam ini kan kita lakukan ya, ada macam-macam. Ya, ada yang memang hadis Nabi itu pertama itu 4-4-3. Sebelumnya, idza qama ahadukum minal lail falyaftati bi rak'atain. Kita lakukan sholat iftitah 2 rakaat. Baru 4-4-3. Itu Nabi, hadis dari Aisyah itu. Aisyah menyaksikan Nabi mengerjakan di rumah. Dan sholat Nabi sholat lama sekali Pak itu Pak. Saking lama sekali, maka tamarra kadama. Jadi maksudnya bahwa kakinya itu bengkak-bengkak Pak itu Pak. Bengkak-bengkak itu.
Hal tasna'u hadza, kenapa kamu melakukan seperti itu ya Muhammad? Ya Rasulullah, kamu ini kan orang yang sudah dijamin masuk surga kan? Dosamu lalu diampuni. Tapi Nabi mengatakan, afa akuna abdan syakur. Aku menjadi hamba Allah yang pandai mensyukuri nikmat Allah. Itu. Jadi sholat malam merupakan salah satu bentuk rasa syukur kita kepada Allah SWT. Cara yang kedua itu ada seorang sahabat Nabi namanya Zaid ibnu Khalid al-Juhaini. Annahu qala mukanna salata Rasulullah. Dia datang dari rumahnya sengaja ingin lihat bagaimana sholat malamnya Nabi itu. Nah, tadi dari Aisyah istrinya kan. Yang kedua dari Khalid. Ya, jadi Zaid ibnu Khalid ikut sholat bersama Nabi. Sholat malam itu ikut sholat bersama Nabi. Nah, Nabi sholat itu pertama al-lailata fasalli rak'ataini khafifataini. Pertama dia buka 2 rakaat dulu, Pak. Ringan. Nah, 2 rakaat ringan itu ya sholat, kemudian membaca subhana zil mulki wal malakuti wal ijati wal kibriyati wal adamati. Baca surat Al-Fatihah. Setelah rakaat kedua baca surat Al-Fatihah. Itu berarti khafifataini rakataini, dia laksanakan sholat 2 rakaat ringan. Baru Nabi melangsungkan sholatnya 2 rakaat, summa shalla rak'ataini tawilataini 2 rakaat panjang. Berarti sudah 2 rakaat sholat malamnya. Yang kedua, summa shalla rak'ataini wa huma dunal latiini qablahuma. Rakaat kedua itu 2 rakaat kedua itu lebih pendek ayatnya. Sampai 5 kali, berarti 10 kan. 2, 5 kali. Kemudian terakhir itu summa autara qablaka salasa asyara. Terakhir dia melakukan witir 1 rakaat. Itu cara Nabi itu. Jadi istitah 2, 5 kali, witir 1 rakaat. 1 rakaat itu berarti 13 rakaat Nabi lakukan di rumahnya sendiri, Pak. Kemudian saya cek lagi. Memang pada saat tanggal 20-21 itu saya kebetulan memang dari Bu Ida UMM itu supaya dosen-dosen mengikuti kuliah daring dari pimpinan pusat Muhammadiyah. 2 hari itu dari 9 pagi sampai setengah 5, Pak. 2 hari turut-turut itu. Terus ada yang bertanya, bagaimana Pak, kita ini selama ini kan melakukan sholat malam itu kan 2, 4 kali, witir 3. Bagaimana? Dia mengatakan bahwa ini keputusan tarji Muhammadiyah. Namanya keputusan tarji Muhammadiyah itulah ulama Muhammadiyah se-Indonesia. Jadi kita mengikuti apa yang diputuskan oleh tarji Muhammadiyah. Terus tadi juga saya cek lagi dalam kitab namanya Fikih Sunnah, Pak. Itu ternyata dari Ibnu Khuzaimah dan Ibnu Hibban disebutkan bahwa pada saat Nabi melaksanakan sholat tarawih, itu 8 rakaat ditutup dengan witir bersama jamaah. Berarti itu ada dalilnya itu. Tapi himpunan Pustardi memutuskan 4-4-3 atau 2-2-2-5 1 kali. Itulah tata cara kita melaksanakan sholat lail atau sholat malam.
Kemudian yang berikutnya adalah keutamaan berikutnya, namanya sholat tatahu. Sholat sunnah, Pak. Sholat sunnah itu sholat rawatib mengiringi sholat wajib. 2 rakaat sebelum subuh, 2 rakaat sebelum duhur, 2 rakaat sesudah duhur, 2 rakaat sebelum asar, 2 rakaat sesudah asar, 2 rakaat sebelum maghrib, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya. Itu namanya sholat sunnah rawatib. Masuk kategori tatawu itu sholat malam, itu sholat tatawu. Sholat duha juga sholat tatawu. Itu memiliki keutamaan yang luar biasa. Kedua, keutamaan sholat tatawu itu Nabi mengatakan begini, awwalama yuhasabu abduhu yaumal qiyamah. Amal mula-mula kita pada hari kiamat dihisab oleh Allah. As-salah, sholat. Fa in salwat sairu amalu, apabila sholat baik, faqad anjaha. Kita menjadi beruntung. Kita menjadi orang yang memang menang. Tapi faidah fasadat, kalau sholat kita nggak beres, maka kita menjadi faqad khasirah, menjadi orang yang rugi. Maka ketika kita dihisab oleh Allah pada hari kiamat, semua dihisab, Pak, dipanggil satu-satu nama itu. Maka dari itu Nabi menganjurkan kalau memberi nama anak itu nama yang baik, ya, nama yang baik, karena nama anak itu nanti pada hari kiamat akan dipanggil bersama nama ayah kandungnya, Pak. Ya, dipanggil nama ayah kandung, satu-satu diperiksa. Yang pertama diperiksa sholat kita. Kalau sholat kita baik, insya Allah kita beruntung. Kalau sholat nggak beres, kita merugi. Maka Allah memerintahkan kepada malaikat, undur hal min tatawwi. Coba perhatikan. Hambaku ini misalnya si fulan. Hambaku ini melakukan sholat sunnah enggak? Kalau kita melaksanakan sholat sunnah, batu fayukamilu yang kusu minal farida. Sholat sunnah itulah akan menyempurnakan sholat wajib kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Bapak Ibu sekalian berbahagia, karena waktunya 15 menit, maka yang ketiga itu adalah kalau kita melaksanakan sholat sunnah secara istiqamah, itu insya Allah pasti menjamin kita surga. Surga itu penuh dengan nikmat, Pak. Saya sering ungkapkan itu. Kalau kita baca surat Al-Waqi'ah, surat Ar-Rahman, salah satu fasilitas itu adalah kita ini tetap muda, tidak pernah tua, tidak pernah kecil lagi, muda. Yang tua-tua itu nanti kembali jadi muda, sekitar umur 35 tahun. Namanya abqara. Abqara itu masih muda, tetap muda. Itu salah satu fasilitas surga itu. Maka salah seorang sahabat Nabi yang tidur di rumah Nabi, kemudian melayani Nabi, namanya Aslama. Nabi mengatakan, wahai Aslama, sali itu artinya minta kepada saya. Minta kepada saya. Maksudnya apa yang kamu inginkan, minta kepada saya. Barangkali saya bisa dapat membantu. Maka Aslama mengatakan, murafaqtaka fil jannah. Aku ingin menemanimu di surga. Yang lain tidak diminta itu. Kalau kita mungkin ingin minta jadi pejabat, jadi hartawan, mungkin dapat wanita yang cantik, tapi dia minta yang ingin menemani di surga. Apa gairah dzalika? Hanya itu saja. Naam ya Rasulullah, saya itu saja yang saya inginkan. Oleh karena itu,
fa'ani ala nafsika bikasratis sujud. Perbanyaklah kamu untuk sujud. Itu berarti kita memperbanyak sholat-sholat sunnah. Bukan ada kan begitu habis sholat baca zikir, berdoa, pulang sujud. Nah itu bukan tuntunan Nabi, itu bid'ah. Jadi memperbanyak sujud itu banyak sholat sunnah. Insya Allah semuanya itu akan menjamin kita masuk surga. Demikianlah Bapak Ibu sekalian berbahagia. Hanya ini saja yang saya sampaikan. Insya Allah mungkin tanggal 15 ya saya datang sini lagi untuk memberikan tausiah di hadapan ibu bapak sekalian. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan itu memberikan motivasi kita, mendorong kita agar kita lebih siap beramal, beribadah, banyak berinfak dan sedekah. Insya Allah kita keluar dari bulan Ramadan ini menjadi orang-orang yang bertakwa. Insya Allah orang bertakwa itu adalah orang yang mulia, orang yang inna akramakum indallahi atqakum. Demikianlah, kurang dan lebih mohon maaf. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.